Emangnya main Pokemon bisa dapat apa sih? Cuan lah. Oke, welcome back to Ngemeng Up Station. Kelihatan kan gue pakai topi apa? Iya, kita akan kembali ngomongin tentang hobi Pokemon TCG. Seperti minggu lalu kita kedatangan komunitas Ignite. Jadi kali ini Ignite kembali datang ke Up Station dan membawa bocah yang disebut bocah rising star-nya mereka, karena ini bakalan jadi trainer potensial mereka ke depannya gitu ya. Ini dia ada Ko Aldo dan Dior. Halo semuanya. Jadi Ko Aldo sebagai Pendamping? enggak beneran. Ko Aldo sebagai apa di Ignite? Oh, di Ignite sendiri sebagai kepalanya lah. Kepala ya. Iya, kepalanya Ignite. Ini tulang Pundak. punggung. Pundu. Lututnya nggak ada. Hilang semua udah. Tulang punggung aja pokoknya. Iya. Jadi kan kemarin kita udah sempat bahas tentang kategori. Yes. Kategori dari trainernya kan, dari junior, terus Junior, senior, senior, master. Dan kamu masuknya di junior. Senior. Dia ini jadi kan kemarin sempat dibahas itu Ya. junior tuh sampai 12 tahun ya? Iya. Sampai 12 tahun, dia udah 12 tahun up masuknya. Jadi udah masuk ke kategori di senior. Oh gitu. Iya. Jadi tapi kamu pertama kali nyoba TCG itu kapan? Umur berapa? Umur masih 10 tahun. Oh berarti dari awalnya masuk kategori junior, terus tahun terakhir peralihan ke Senior. senior. Nah itu apa yang bedain menurut kamu? Mungkin player senior lebih dewasa, kayak kalau mereka main lebih serius, gak bercanda-bercanda. Kalau dulu pas di junior mainnya pada ketawa-ketawa. Terus pas di senior mainnya serius gitu. Senior tuh berapa range umurnya? 12 ke 17 ya? 12 ke 12 ke 17. 17, Dan berarti kamu masih Masih lama. senior bawah. Senior Bawah. kecil lah. Kalau ketemu yang senior umur 17 tahun, gimana tuh? Mungkin ya tetap main aja. Kayak mungkin ada beberapa orang yang baru masuk senior, terus mereka ketemu yang lebih tua, mereka grogi atau takut. Sebenarnya sih sama aja, nggak ada bedanya, cuman lebih jago aja. Oh lebih jago, karena mereka lebih berpengalaman. Apa gimana? Walau udah berapa tahun main TCG? Main TCG sebenarnya udah lama, dari 2014. Dari 11 tahun ya, udah hampir agak lama lah. Iya. Dia baru lahir kamu udah main TCG? Enggak baru lahir juga. Oh dia bisa jalan kamu udah main Ya TCG? udah main lah. Oke. Ya sebenarnya kenapa menurut gue pribadi tuh kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Karena memang selama ini dia latihannya mainly sekitar 80% tuh mainnya sama kita yang master. Gitu. Jadi kayak main sama nama gue, sama John, sama Andra. Jadi latihan memang sama kita yang master gitu. Jadi emang kalau mau diadu mentalnya sih kuat Yor. Wah. Wih, kuat. Tapi kan ini masalahnya kalau karena dia kan baru aktif 2 tahun terakhir. Yes. Otomatis kan dia belum pernah nyobain deck-deck yang 2 tahun sebelum dia aktif kan. Apa dia ngulik segitunya Dir? Kamu ngulik deck-deck lama gitu, kartu-kartu lama? Enggak. Tetap dari yang terbaru. Pasti dari yang terbaru karena kan ada rotasi set. Ada rotasi setnya. Jadi buat catch up tuh nggak sesusah itulah. Gitu. Dan dia kan sama kokonya juga main kan. Jadi kayak di rumah juga sering ngobrol, bahas deck, kita main apa enaknya gitu. Kadang juga suka latihan gitu di rumah ya sama koko ya. Ya kan soalnya kayak yang kita bahas kemarin kan ternyata ada deck-deck lama yang lumayan naik. masih meta lah ya, bisa benar. dibilang. Kombo-kombonya masih kepake. Benar. Itu kamu nggak kulik dulu tuh? Nggak kulik sampai ke sana ke deck-deck lama? Enggak. Aku lebih suka mainin yang baru-baru. Karena? Lebih meta. Banyak yang make, terus decknya kuat, bisa lawan deck-deck lain juga. Dan itu berarti kan deck-deck baru selalu harus adaptasi dong? Iya. Cara kamu ini gimana adaptasinya? Latihan mulu. Latihan terus? Iya. Coba berapa lama latihan dalam satu hari? Kalau lagi latihan sehari bisa latihan main 7-8 game. 7-8 game berarti durasinya berapa tuh kok? Rata-rata depend sih, rata-rata ya 20 menitan lah per game.
20 menitan. Berarti 2 jam something lah, 2 jam setengah lah Mike dia latihan. Setiap hari tuh? Enggak, tergantung Koko aku mau ajak aku latihan atau Ko Aldo datang ke rumah. Oh gitu? Jadi Oh. di rumah dia kayak headquarter buat kita gitu. Oh. Headquarter. Nah, berarti kamu kalau mereka nggak ajak, kamu nggak latihan dong? Nggak kayak misalnya iseng-iseng sendiri mungkin? Gak juga, aku bisa datang ke LGS lain. LGS itu apa? Local game store. Local game Di store. toko-toko kartu lah. Toko-toko kartu. Karena di sana selalu ada komunitas ya. Yes, ada yang main juga. Oh iya, tapi aku penasaran nih. Kan kalau kita main catur kan kita bisa main sama komputer kan. Nah, kalau di Pokemon TCG sendiri tuh ada nggak sih kayak website mungkin aplikasi gitu yang buat kita Buat kayak main belajar online lah sama gitu lah ya. Eh, komputer gitu? Pokemon PTCGL. Apa itu? Pokemon TCG Live. Oh, Pokemon TCG Live. TCG Live. Itu ketemu player lain dari Itu main sama, itu kan ibarat kayak game online lah. Kita mainnya tuh game online. Jadi bisa ketemu sama player yang main lah di seluruh dunia gitu. Bisa juga tadi mau coba lawan komputer, bisa juga. Nah kadang kalau misalnya malam nih kita nggak bisa main, dia suka iseng kadang, kok ayo kita main PTCGL gitu kan, segame 2 game coba gitu kan. Emang lagi iseng aja mau nyoba gitu kan, gitu. Ya. Nah kan kamu tadi main satu hari bisa habisin 3-4 jam kali ya mungkin ya, kalau almost lah. ada persiapan apa sebelum dan sesudahnya mungkin. Nah ketertarikan kamu terhadap Pokemon TCG ini awalnya dari mana? Koko aku tuh awalnya koleksi kartu. Aku lihat, wah ini kartunya keren, kok ini kartunya cuma dikoleksi doang. Terus koko aku bilang, enggak, ini ada yang mainin juga. Terus koko aku awalnya belajar. Terus aku diajarin sama koko aku cara main kartunya. Dan kamu ngerti di pelajaran keberapa tuh? Baru ngerti total kayak udah bisa main. Iya bisa main. Kayak 3 mingguan. 3 mingguan. Cepet kamu ya, Cepet ya. anak-anak sekarang cepet belajar. Kayak semua anak-anak cepet belajar sih. Iya, kayak gue nggak deh. Ya kan lu udah bukan anak-anak. Iya benar. Berarti tadi ya 3 mingguan. Nah kamu berarti kan tertarik dari koleksian koko kamu. Iya. Terus kamu akhirnya beli sendiri? Atau gimana? Sebenarnya aku kadang-kadang bisa beli, bisa pinjem dari punya koko aku. Pinjam untuk latihan aja? Iya. Nah gitu. Tapi kamu tahu Pokemon tuh ada kartunnya nggak? Kartunnya justru aku dari kecil tuh udah nonton kartun Pokemon. Oh gitu. Terus aku baru lihat koko aku pegang kartu Pokemon tuh 2022 ke 2023. Jadi dari lama udah nonton seriesnya Pokemon, terus akhirnya baru tertarik di 2022 tadi ya, karena ngelihat koleksian pokoknya. Iya. Gitu. Berarti sekarang kamu udah koleksi sendiri dong? Nggak mungkin pakai, nggak mungkin masih pakai punya kokonya dong. Itu kalau mau lihat bongkar kamarnya dia, itu kartu nggak bisa lebih banyak nih dong. Kartu-kartunya dia. Iya. Kalau mau coba mampir silakan. Oh iya, kamu tidur bersama kartu-kartu berarti? Kayak bisa berenang di kartu-kartu? Enggak? Kalau berenang nggak cukup. Oh cukup. kurang banyak. Nah, koleksian kamu itu rata-rata beli sendiri atau gimana? Atau uangnya tuh kayak muter balik, kamu menang dari turnamen beli lagi apa gimana? Beli. Dapat kali. Ya, apa? Ya. Beli sih. Beli sendiri. Sorry maksudnya, kamu kan beli berarti ya? Ya. Dan itu kan sistemnya gacha kan ya? Iya gacha benar. Sistemnya gacha kan. Jadi apapun itu ya udah kamu terima aja lah. Apapun itunya, itu koleksi beli aja. Box, yang penting ya pengen buka aja, FOMO sih. Oh iya, ya itu kayaknya penyakit semua ini deh, kolektor Pokemon TCG ya kan? Iya. Ngeliat orang buka, wah keren nih, orang dapat kartu bagus. Aku juga pengen buka, jadi beli. Tapi istilahnya bukan buka. Apa tuh? Brewek. Tapi kalau brewek sendiri biasa dapatnya apa, Dior? Kartu SR biasa. Atau bisa dapat SAR juga sih, tapi SAR tuh langka, kayak satu case cuman ada 3 atau 4. Aku ngerti. Kan teman-temanku banyak yang brewek juga. Banyak yang brewek. Tapi biasanya kalau kamu yang brewek dapatnya bagus gak, Dior? Jarang. Jujur banget lagi dia. Lah, itu susah tahu. Susah kan, emang susah ya? Emang susah.
Nah, kamu berarti dapetin kartu-kartu langka atau kartu-kartu yang punya value bagus dari mana biasanya? Biasanya aku langsung beli dari orang di toko-toko tertentu, kayak aku di grup bilang, guys ada yang punya kartu ini gak? Aku lagi lagi nyari. butuh, lagi nyari. Terus nanti kita kayak chat-chatan sama orangnya. Kadang-kadang kartunya digosenin, kadang-kadang kita bisa COD. Kita ketemu orangnya. Oh, jadi chattingan sesama kolektor aja ya? Dia butuh apa? Karena komunitas juga udah gede. Nah, terus kamu biasanya selain dari kolektor, kamu dapetin kartu-kartu Pokemon yang value-nya bagus atau langka tuh dari mana? Aku juga sempat menang kurang lebih 3 kali lah di turnamen nasional Indonesia. Aku dapetin kartu-kartu dari situ. Oh, kamu ikut turnamen? Wih, ikut turnamen dia. Itu turnamennya berarti dari awal kali join Ignite atau gimana? Dari era dia kategori junior sampai ke senior sekarang? Dari junior ya, dari Junior ya. Dari junior dia udah berprestasi. Oh ya, dari junior dia udah berprestasi ya. Gitu. Kamu ngulik banget orang ya? Ngulik banget. Tau ngulik gak ngulik? Ngulik. Ngulik itu belajar kan? Benar. Iya, benar. Ya, gitulah. Mantap. Iya. Jadi ketertarikan kamu gak cuman pengen main klasik doang ya? Dia bahkan sampai mencoba turnamen-turnamen dan nyatanya berhasil. Benar. Udah berapa turnamen yang kamu ikutin sejauh ini? Banyak. Gak kehitung? Gak kehitung. Dari turnamen toko-toko kayak lokal game store biasa, terus turnamen antar kota, Antar regional? turnamen kota, turnamen satu negara, gitu-gitu, gak kehitung. Berarti dari turnamen-turnamen itu kan kamu bisa bilang mengumpulkan apa nih? Kayak ranking gitu ya? Yes, kalau kita di Indonesia sendiri, Iya. sistemnya kan ada sistem ranking poinnya. Jadi kalau untuk tahun ini, ya mereka nih ngumpulin poin ini itu untuk dapat tiket invite ke Worlds. Apa itu Worlds? Worlds itu turnamen dunianya untuk Pokemon. Jadi untuk Pokemon sendiri ada beberapa kategori, kayak ada TCG, video game, Pokemon Go, dan Pokemon Unite. Jadi ada kategorinya tuh untuk turnamen Worlds-nya. Nah, kebetulan di Indonesia sendiri untuk divisi TCG, kita ada ranking by point. Jadi mereka ikut turnamen-turnamen official dari TPC, kita dari TPC. Kita dari TPC, nanti dari misal turnamen dia juara dapat berapa poin gitu kan. Mereka ngumpulin poin. Nah, kalau untuk tahun ini kebetulan kita lumayan banyak dari Indonesia, itu lumayan banyak mengirimkan trainer. Khususnya divisi TCG itu lumayan banyak yang kita kirim buat ke Worlds. Itu mungkin sekitar 20-an orang lah. 20-an orang? Orang lebih kalau nggak salah 28, 12. Ya sekitar 20 orangan lah. Dan dari Ignite ada berapa? Satu. Siapa tuh dia? Dio. Oh bisa sih kamu bisa masuk masuk apa nih? Lolos untuk dapat tiket buat ke dapat Worlds. tiket ke Worlds itu gimana caranya? Kita harus ikut turnamen, terus kita menangin turnamennya, kita dapat poin-poin, terus Gitu. ya kita harus intinya kita ngumpulin poin dari turnamen. Dan sekarang kamu ada di posisi keberapa di Indonesia tuh? Posisi ke-5. 5 dari seluruh Untuk kategorinya dia, kategori junior. untuk kategori junior. Yes, untuk secara sistem poin dia dapat ranking 5. Ranking 5. Itu. Jadi sebenarnya kan kalau untuk sistem poin itu yang diberangkatkan itu 4. Kalau untuk kategori junior senior itu 4 poin tertinggi. 4 poin tertinggi. Tapi ketika di Master Ball League kemarin, kalau misalnya yang juara itu ada di klasemen, yang dari sistem poin ini akan dilempar ke bawahnya. Jadi kemarin kebetulan yang juara itu di Master Ball League itu yang di standing 4 besar lah. Oh iya, Jadi, aku ngerti. Satunya ini dia nggak ambil sistem poin, Dior dapat jadi. Oh ya, aku ngerti. Jadi ada kualifikasi dari Master Ball League tadi dan itu menang dan dia sebenarnya udah masuk top 4-nya di klasemen ranking point itu junior. Karena dia masuk slot dari Master Ball League akhirnya Dior naik karena Dior posisi ke-5. Ya, gitu fun kan. fact-nya lagi, dia ini sebenarnya kalau dia jalan, dia udah 2 kali bisa World Championship. Tahun lalu dia harusnya bisa berangkat. Tahun lalu dia ikut apa emang? Dia juara 2 nasional.
Juara 2 nasional. Juara 2 nasional, dia dapat tiket invite ke Worlds di Hawaii. Cuman Terus? karena tahun lalu ada halangan dan satu dan lain hal, dia nggak bisa berangkat ya Dior ya tahun lalu. Iya. Gitu. Gitu. Berarti tahun ini berangkat. Tahun ini berangkat. Nah itu apa yang membuktikan kamu itu emang top 4-nya Indonesia juga? Apa tuh? Coba dong kasih lihat ke kamera. Itu apa tuh? Ini kartu dari top 4 Premier Bowl League Indonesia. Oh, berarti itu cuma dikasih. Nah ini kalau yang Premier Bowl League ini, dia ini jadi turnamen nasional kita itu kan kalau kita terakhir hitung ini kita ada 2. Premier Bowl League ini dan Master Bowl League. Nah, Premier Bowl League ini sebenarnya special event. Special event untuk apa? Special eventnya untuk bisa dapetin poin boostnya yang lumayan besar. Dan Dior kebetulan di event Premier Bowl League ini dia top 4. Jadi dapat dapat poin untuk rankingnya itu dia dapat lumayan tinggi. That's why dia setelah dari Premier Bowl League ini dia bisa mempertahankan agak sedikit di atas lah posisi poinnya dia. Setelah kan dia juga tetap ikut turnamen-turnamen lainnya gitu. Jadi setelah dia dapetin top 4 di Premier Bowl League itu ranking poinnya lumayan tinggi. Dapat poinnya lumayan tinggi, lumayan tapi tinggi. tidak menjamin dia pasti bisa di atas terus. Gitu. Karena itu akumulasi. Benar. Itu reset poinnya kapan tuh? Setiap season setahun. Satu season setahun berarti. Satu tahun pokoknya. Jadi dan di sini tertulis Premier Bowl League 2024-2025 Indonesia top 4 ya. Jadi ini kamu top 4 selama setahun ke depan. Setahun udah selesai setahun ini. Oh, udah selesai. Jadi seasonnya itu tuh dari pertengahan tahun ke pertengahan tahun depan. Pertengahan tahun depan. Agustus Agustus lah ya kalau nggak salah ya. Agustus ke April. Agustus ke Mei. Agustus ke Mei. Berarti sekarang hitungannya apa? Kalau gini sekarang lagi off season sambil nunggu World Championship ini mulai. Oh iya. Jadi karena si Premier Bowl League lagi off season, emang tujuannya emang berarti kan udah kumpulin jawara-jawaranya lah ya. Yes. Dan tujuannya di Worlds tadi kan. Buat ke Worlds. Gitu. Emang Worlds itu kapan sih? Kapan Dior? Tahun ini? Agustus. Di mana? Di Los Angeles. Oh iya, di Los Angeles. Gila, berarti kamu akan berangkat ke sana ya? Iya. Sendirian tanpa papa mama? Berangkat sama mama. Di Anaheim kan ya? Di Anaheim ya? Iya. Itu di LA. Di LA. Dan aku mau tahu seberapa siap kamu menghadapi trainer senior dari mancanegara. Aku sih sama tim Ignite udah coba research untuk deck untuk kita mainin di Worlds. Kita lihat dari Jepang, soalnya Jepang tuh ada beberapa set lebih maju dari kita. Soalnya nanti di World Championship itu kita pakai set black and white BW dan itu belum keluar di Indonesia, jadi kita udah nyiapin beberapa deck lah. Iya aku dengar tuh kayak di episode sebelumnya kan ternyata Jepang itu mendapatkan seri kartu lebih dulu karena kan emang terkait bahasa kan. Yes. Ya, jadi karena kartunya diproduksi Jepang jadi bahasa Jepang dulu yang mulai. Kita nunggu globalnya kan. Globalnya terus Inggris terus Indonesia. Kampung halamannya Pokemon kan. Kampung halaman. Gitu. Selain deck kan kamu mungkin akan mendapatkan vibes yang berbeda di sana. Jelas dong. Apa menurut kamu suasana turnamen itu sama-sama aja? Beda. Bedanya di mana? Banyak orang asing yang aku nggak kenal. Karena player senior di Indonesia tuh aku banyak kenal orang-orangnya. Jadi nanti di sana tuh kayak banyak orang yang nggak aku kenal. Cuman ada beberapa orang yang aku kenal yang dari Indonesia juga. Karena kamu nggak kenal, berarti menurut kamu itu kayak pressure sendiri gitu. Wah ini siapa ini, kayak belum kenal dia. Lumayan ada pressure sih. Kayak kemarin kamu di Perth gimana? Di Perth ya terakhir itu ya? Iya. Di Perth tuh itu kan pertama kali aku ikut turnamen global ya. Itu tuh aku kayak grogi mainnya karena mainnya sama orang asing. Karena main sama orang asing nggak kenal. Tapi sebenarnya mereka tuh punya profil gitu nggak sih kalau trainer Pokemon? Profil gimana tuh? Sorry, kayak dia udah juara apa aja gitu? Iya gitu, kayak Wikipedia lah. Kalau misal di stream, ya pasti ada sih profil-profil gitu ya. Dan lebih ke arah kayak, kayak dia nih, kalau kita di Master, kita tahu nih, contoh, greatest of all time, top track left misalnya.
kita tahu nih dia udah juara apa aja gitu. Udah pasti ada profilnya gitu dia. Sedangkan kayak di senior sendiri juga ada lah pemain-pemain yang emang punya title atau dia punya nama gitu, pasti ada. Gitu. Dan juga karena format kita dan format luar itu juga beda. Kalau di luar Asia, kita main tuh gamenya BO1 25 menit. Sedangkan kalau main di luar atau region lain itu dia mainnya BO3 55 menit ya? Iya. 55 menit. Iya. Jadi kemarin memang Dior sendiri belum terbiasa buat main BO3 gitu. Lebih sangat-sangat terbiasanya mainnya BO1 20 menit, BO1 25 menit gitu. Iya, karena kalau BO3 kan otomatis minimal banget dia harus nyiapin 2 deck lah. Oh enggak, sorry. Kita kalau BO3 pun tetap 1 deck mainnya. Oh gitu. BO3 1 deck. Jadi nggak ada perubahan deck. Nggak ada perubahan deck, kita udah nggak bawa side deck juga, nggak boleh ada side deck juga. Jadi semuanya cuman apa namanya difokusin sama strateginya. Benar. Sama hoki. Hoki apa enggak? Hoki ininya, hoki controlnya Iya. ya. Hoki paling cepet ngomong. emang dalam deck kamu ada berapa combo yang kamu siapin? Cuman 1 Hah? 1 doang? Golden Go doang. Itu jangan salah, Golden Go itu menghasilkan lumayan duit ya dia, lumayan. Menghasilkan angka yang lumayan fantastis. Iya ya. Tapi kalau misalnya si kartu itu ada ya di tumpukan bawah gimana? Kayak nggak keluar gitu. Aku nggak bakal taruh 1 Golden Go doang. Oh gitu. Taruh lebih dari 1. Oh iya. Pokoknya selama tuh kartu keluar aman lah ya. Iya. Dan itu kebaca sama musuh nggak? Jarang kebaca soalnya walaupun itu deck masih meta, yang pakai deck itu sedikit. Oh iya. Nah, riset kamu sendiri, misalnya si deck kamu itu, kombonya itu lemahnya sama siapa-siapa aja kamu itu nggak? Kamu kulik sampai segitunya nggak? Iya, aku kulik. Misalnya 1. Deck aku tuh kalau sama Gardevoir. Terus itunya gimana antisipasinya? Antisipasi Kan kamu cuma nyiapin 1 deck soalnya. Gardevoir tuh aku harus lebihin bosnya. Ada kartu namanya perintah bos. Perintah bosnya harus aku lebihin 1. Itu efeknya apa? Bisa narik Pokemon musuh ke depan. Narik Pokemon musuh ke depan, itu gimana tuh maksudnya? Jadi kalau Pokemon itu mainnya, dia ada Pokemon aktif sama cadangan. Iya benar. Nah, jadi yang bisa dipukul dengan Pokemon aktif kita adalah Pokemon aktif lawan. Nah, jadi kayak misalnya dia cuma naruh kartu, ya let's say kalau kita KO itu nggak berguna. Gitu kan. Tapi di bench atau di Pokemon cadangan dia, itu ada, oh ini Pokemon udah berguna nih, ini bisa kalau gua KO ini, dia lebih value. Jadi lawan akan lebih susah untuk bermain. Nah, perintah bos itu buat majuin kartunya ke depan, ditukar gitu. Iya. Jadi perintah bos ini bikin si kartu cadangan yang sebenarnya mungkin dia tahan-tahan gitu ya. Dia tahan-tahan ntar aja keluarnya, tapi kamu paksa keluar dan kamu KO sendiri. Benar, namanya juga perintah bos. Maju kamu ke depan. Karena perintah bos nggak bisa tangkal. Perintah bos. Perintah bos. Ada bos ya? Di rumah ada bos? Kamu ada bos gak di rumah? Ada. Siapa tuh? Mama. Pengalaman temunik kamu, kan kamu juga berarti kamu kolektor plus trainer profesional bisa dibilang ya? Oh, pro. Trainer pro kan? Pengalaman temunik kamu apa? Yang nggak bisa kamu lupain? Mungkin ketika brewek dapat kartu yang aku target, kartu yang aku idam-idamkan selama ini, atau aku cuman iseng dibeliin temen aku 1 pack. Terus di pack itu dapat kartu SAR. Iya. Itu kamu terkejut itu? Iya. Tapi kamu beli kartu itu selalu dari apa sebutannya tadi, lokal game store. Oh, dari situ ya? Iya. Di depan SD kamu ada ini nggak? Ada abang-abang jualan kartu gitu? Nggak ada. Enggak. Soalnya dulu zamanku itu kalau kita beli kartu Yugi kan di abang-abang. Abang-abang gerobak. Abang-abang gerobak ya. Jual mainan. Itu arti gak sih arti? Enggak lah. Gitu. Gitu. Gerobak kan jual mainan. Ada dulu. Masa kecilnya beda. Beda zaman kita. Dulu mana ada kita online store Iya, kan. sekarang kamu nggak ngerti kita gitu kan. Emang kamu umurnya berapa sekarang? 12. 12. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Tahun ini tapi SMP. Dan ini ya, kamu kan masuk SMP nih? Iya.
baru-baru dong teman-temannya dong. Mungkin beberapa ada yang dari SD yang sama, tapi kan kebanyakan mungkin baru kan. Kamu berharap apa sama teman-teman baru ini? Apakah kamu berharap Ada yang main Pokemon. oh gitu? Iya. Biar ada teman main Pokemonnya juga di sekolah. Nah kamu bakalan bawa kartu Pokemon kamu ke sekolah atau enggak? Bawa. Oh gitu? Soalnya udah pernah dilihat gurunya juga kayak, oh kartu Pokemon. Guru aku tahu. Tahu karena itu mahal. Tahu karena apa? Maksudnya tahu kan dia ngebiarin kan? Iya. Ah. Tahu karena emang mainan doang, mainan biasa karena Nggak ngerti Pokemon gurunya. udah terkenal. Nggak ngerti gurunya. Nggak ngerti gurunya. Iya, nggak mainan ngerti. doang deh, mainan Ada doang. value-nya di Ada sini. value-nya bu. Ibu bisa bolos 2 bulan ini. Iya nggak sih? Iya. Hampir bisa. Hampir bisa ya? Bisa lah. Hampir bisa ya. Kamu jadi penasaran, kamu boleh nggak bocorin kartu kamu tadi? Itu value-nya seberapa sih? Ini Ya. sebut angka boleh. Sebut tangan nih Ko. Atau enggak ini dulu yang apa tadi? Yang poin 9 sama 10 tadi apa sebutannya? Yang mana? 9 Oh, atau 10? gradingnya. Oh, Jadi- gradingnya coba. Jadi kalau sebenarnya kalau gradingnya sendiri sih nggak terlalu masalah ya. Kalau untuk kartu yang seperti ini ya, jadi ini dia mau grading karena biar keren, iya gak dia? Buat dipajang di kamar. Gitu. Jadi ini dia raw-nya sendiri kemarin offeringnya sekitar di 20-an something lah. 20-an something. Ah gitu. Cuman kalau misalnya coba kalau ini kan sekarang kita dapatnya 9. 9. Ini dapatnya poin nilainya 9 nih kan. Gradingnya 9 gue Gradingnya nih. 9. Nah, kalau dia dapatnya 10, kemungkinan besar dia value-nya bisa lebih tinggi. Lebih tinggi lagi Lebih value-nya. tinggi lagi. Jadi sebenarnya nggak cuma kartu ini, Iya. tapi semua kartu Pokemon kalau di grading dia dapat nilai 10, itu value-nya dia kemungkinan bisa naik lebih tinggi daripada kartu yang versi dia ini tapi tidak di grading gitu. Ini value-nya tinggi selain dari grading karena apa? Karena ini kartu, dari turnamen, apa karena gambar Pikachu atau apa? Karena kartu eksklusif dari Premier Bolik sih. Oh gitu. Tapi sebenarnya etis gak sih dijual? Jadi etis enggaknya diperjualbelikan kayak ya nggak bisa kita bilang, itu sebenarnya tergantung masing-masing pribadi ya. Mau dia jual atau enggak itu udah haknya dia gitu. Iya. Cuma kalau mau dijual disilahkan. Kalau misalnya emang mau disimpan sebagai kenang-kenangan juga silakan. Kayak Dior yang disimpan sama dia. Ini karena kenangan yang sangat unik karena ini Premier Bolik pertama. Jadi kenangannya ada. Itu ada cerita juga tuh soalnya. Bisa dapat penghargaan itu dia gitu. Cuma kalau mau dijual ya silakan aja gitu. Kalau emang ada orang yang mau gitu. Iya, dan sekarang Dior juga gak lagi BU-BU banget ya, jadi gak bakal dijual. Ngerti gak kamu BU? Butuh uang. Ya. Ada gasnya sekarang ngerti gitu kan. Jadi ini harganya 20-an something. 20-an something lah. Itu isi bensinnya gimana itu? Bukan motor ya? Bukan. Oh, bukan motor. Tapi emang gitu sih, emang barang-barang collection itu selalu mahal ya. Yes. Dan ini kartu yang sangat berharga. Nah. Berarti ini kartu paling berharga kamu? Untuk saat Untuk ini? sekarang ya. Oh, gitu. Nah, kenapa? Di samping apa namanya? Di samping kartu-kartu yang memang bervalue ya, orang tuanya dia sendiri, Ko Agung dan Cikarla, itu mau mereka sebenarnya tuh buat main ya udah main gitu, nggak usah mikirin dapat duit apa enggaknya. Itu orang tuanya dia kayak gitu. Iya. Cuman emang anaknya menang aja gitu loh. Oh, iya. Anaknya menang aja gitu terus kayak oh ya udah gitu. Iya. Tapi emang lebih main fokusnya kayak udah yang penting kamu ada kegiatan yang positif. Gitu kan. Ini kan juga karena kita belajar strategi, melatih otak juga kan jadinya kan. Jadi pinter ini. Jadi pinter ya? Oh, jadi pinter gak dia? Oh, pinter. Dulu pas aku kecil sebelum main Pokemon soalnya main catur. Oh gitu. Keren main catur. Kok kamu sombong? Wih. Lawannya siapa main catur? Dulu ilo aku masih rendah cuman 1000-an. Apa? Ilo Ilo tuh tuh apa? kayak Rating. rating di catur. Rating di catur di online. Ya. Terus mainnya sama player online aja berarti. Kamu latihan dari sana. Dulu aku les catur, Les catur. les offline. Les offline catur. Nah, iya itu baik lagi. Iya. Dia ini semua kegiatan yang selama itu positif ya. Iya. Semua kegiatan yang mau dia lakukan dan dia mau serius. Orang tua dia support banget. Orang tua kamu Dia support dan ya? kokonya sama-sama disupport banget. Iya. Gitu. Les catur ya, lu nggak kebayang. Catur, kamu apalagi badminton. Badminton. Sampai iya
bener-bener disupport karena emang support kegiatannya semua ya? karena kegiatannya positif gitu. Iya. Pokoknya selama itu positif orang tuanya support dan itu harus ditiru sama orang tua kebanyakan. Benar, itu harus. Itu harus ya. Selama karena kegiatan anaknya positif dan sebenarnya dari catur karena catur kan strategi. Dia kan ada role-nya kan, catur kan. Di bidangnya ada role-nya tuh. Sebenarnya makanya adaptasi ke Pokemon nggak begitu sulit sebenarnya ya nggak sih? Iya kan, Dior? Ada efeknya ya? Pasti ada efeknya kan? Lumayan beda sih. Oh nggak, maksudnya karena kamu di catur udah bisa, udah ngerti, jadi Iya. adaptasi untuk main TCG itu nggak terlalu ribet. Iya, nggak terlalu ribet. Oh gitu. Cuma paling baca-baca efek-efek Iya. kartunya lah Iya, itulah. iya. Buat combo-comboin kartunya yang nanti agak sedikit berbeda daripada catur gitu. Kamu mulai dari umur 10 tahun. 10 tahun. Sekarang udah jalan 3 tahunan. 2 tahun lebih lah. Oh 2 tahun lebih ya. Oh iya kamu 12 tadi ya, 2 tahun lebih kan. Dan karena kamu masih kecil jadi kamu belajarnya bisa cepet. Nah menurut kamu nih, kalau aku mulai belajar TCG itu telat nggak? Nggak ada batas umur untuk belajar kok. Belajar sampai tua. Respect brother. Kemarin aja waktu di Master Bowling kita lihat ada ini ya, apa? Ada Oma-oma. Oma-oma, oh iya Ada kemarin oma. cerita tuh yang di episode lalu, Iya. ada oma-oma. Bahkan di umur segitu aja masih main nih. Tapi kira-kira buat umuranku tuh belajarnya berapa lama tuh? Kamu cuma 3 minggu kan? Cepat harusnya. Oh cepat ya, harusnya positif banget. Positif banget. Sebenarnya lebih ke siapa yang ngajarin sih. Siapa yang ngajarin? Oh gitu. Iya lagi. Aku mau diajarin sama kamu deh. Boleh, Boleh ya? boleh. Nah kita bakal ketemu di mana nih? Kak Ilham bisa ketemu aku nanti di IGW, Indonesia Game Week. Apa itu? Jadi berarti Ignite bakalan hadir di IGW. Yes, kita akan hadir di IGW Indonesia Game Week yang akan berjalan di bulan Juli nanti. Bulan Juli nanti. Nah, di sana kalian ngapain? Di sana nanti kita akan buka booth untuk how to play. How to play? Ya, dan nanti Doritos ini salah satunya Doritos. akan bantu juga buat ngajarin teman-teman semua mungkin yang mau coba belajar main Pokemon. Nanti bisa juga ketemu kita di sana pokoknya. Jadi untuk teman-teman warga Upstation yang mungkin minat baru mau coba atau pengen sharing terkait deck, kalian bisa datang ke Indonesia Game Week dan ketemu langsung, coaching langsung sama Ignite, terutama sama Dior Doritos gitu ya. Doritos. Kamu menjanjikan apa emang ke kami yang nggak ngerti Pokemon ini? Mungkin bisa belajar basic untuk main Pokemon. Belajar basic untuk main Pokemon gitu, dan nggak kaleng-kaleng karena yang ngajarin langsung top 4-nya trainer senior Indonesia ya. Nah kan semua orang yang datang ke IGW itu belum tentu tertarik sama TCG Pokemon, bisa aja dia nyobain yang lain kan. Nah seandainya nih mereka pengen nyobain TCG Pokemon, menurut kalian apa sih hal yang menarik dari TCG Pokemon ini? TCG Pokemon tuh fun to play. Terus gambarnya juga lucu-lucu. Pas kita main kita juga bisa dapat banyak teman, terus banyak lagi deh. Karena strategi banget ya, itu Yes. pasti mengasah otak banget kan? Iya. Gitu, gimana mengasah otak? Biasa. Gitu ya. Biar lebih tajam. Biar lebih tajam otaknya. Iya, juga di samping itu sih kenapa nggak harus sih, maksudnya kenapa main Pokemon? Ini karena juga udah bahasa Indonesia. Iya betul. Jadi sekarang kita buat dapat supply-nya tuh jadi nggak terlalu susah. Nggak kayak dulu tuh bahasa Inggris jadi mungkin agak susah. Sekarang kalau kita udah punya bahasa Indonesia, bisa lebih mudah untuk dibaca. Dan kenapa enggak ya Dior ya? Apalagi buat anak-anak kecil yang umur kemarin di junior ada umur berapa dia main? 2 bulan. Enggak 2 bulan. enggak. Masih begini sambil sama mama yang main. Sorry. 7 tahun ada ya? 7-8 tahun ada ya Dior ya? Iya, Ya, 7 umur tahun. 7 tahun ada yang udah main. Kemarin itu yang juara juga Alan umur berapa ya? Arlan umur 9. Yang juara 89 tua, 8 tapi 89 tua. 8 atau 9 tahun. Oh, 8 atau 9 tahun. Ya itu juga masih kategori muda banget gitu. Iya, benar. Jadi emang ini buat main Pokemon tuh unlock all possibilities untuk semua umur juga gitu. Benar. Jadi nggak ada ruginya lah kalau mau coba main gitu. Itu malah munculin pertanyaan buatku sih, kan Koko udah lumayan nih usianya. Ya TTA ya. Akhirnya ketemu sama pada dia. kata bocil-bocil inilah. Tuh. Terus misalnya seandainya kalian match dan kamu kalah, kira-kira perasaannya gimana? Oh, ya udah. Ya.
udah pernah udah harus berdamai dengan diri sendiri. Berdamai gitu. dengan diri sendiri. Makanya kayak oh ya udah karena waktu main di turnamen pun sebenarnya jarang ketemu anak-anak kecil selain dia dan kokonya. Karena ya ada lah tapi 1-2 lah gitu. Kalau udah ketemu pagi gue tuh sering ketemu sama dia sama Dior. Dan kalau kalah ya udahlah mau gimana. Waktu awal pertama kali nama kita waktu itu masih ada namanya kita Pride lah gitu. Iya benar. Namanya Pride. Itu pertama kali Koko tuh dikalahin sama Konel, sama Koko dia, gue dikalahin. Itu nggak bisa tidur gue 3 hari. Oh iya. Karena itu meskipun turnamen skala toko doang ya. Maksudnya kayak kalah di round itu terus kayak gue kalah mana kecil. Iya gitu kan. Itu gitu kan. Ada pride yang harus dijaga. Tapi seiring dengan berjalannya waktu karena juga jadi kenal dengan mereka, dekat dengan mereka dan juga jadi tahu oke, kita kalau emang udah kalah sama anak kecil ya udahlah. Ya udahlah ya. Harus berusaha berlapang dada. Tapi ada nggak anak kecil tengil nih? Anak kecil tengil terus dia main TCG Pokemon terus main sama lu terus lu kalahin. Ada kayak gitu? Ada lah. Ada ya? Ada. Terus dia pas salaman sama lu bong muka nggak? Dia langsung nangis. Kayak Cristiano Ronaldo sama Lamine Yamal kayak gitu. Gue pernah, tapi anaknya sih nggak tengil sebenarnya. Anaknya nggak tengil, cuman waktu turnamen kalau kita bilang skala sedang lah ya, sedang itu gue main. Jadi gue tuh main deck yang nyusahin orang lah, main decknya yang nyusahin orang. Terus gue ketemu anak kecil. Nah, jadi Pokemon gue ini tuh nggak bisa dipukul, jadi nggak bisa di damage sama Pokemonnya dia. Ya kan? Gue main tuh 20 menit, selesai di tengah-tengah main. Dia udah meneteskan air mata. Jahat nih, mas ini jahat nih. Tandain. Ya jadi ya dua lagi. Dua. Tapi ya namanya turnamen namanya match. Ya kita masa orang tua ngalah kan nggak mungkin ngalah juga kan. Ntar kita ngalah mereka jadi keenakan. Jadi nggak boleh ngalah ya Dior ya. Lihat Dior dong, dia mentalnya udah mantep banget Dior ya. Mamba mental itu. Malah jadi mental pecundang, menang mulu. Respect. Untuk kalian yang lagi-lagi pengen coaching bareng Ignite, terutama Dior, kalian bisa langsung datang ke IGW Indonesia Game Week yang akan diselenggarakan selama bulan Juli. Untuk detail lengkapnya terkait lokasi dan tanggal jelasnya, kalian bisa cek langsung di Instagram igw.official. Oke, gitu aja dari kita. Kayak obrolan cukup lama ya. Lumayan. Terima kasih tim Ignite. Terima kasih Upstation. Kalau mau ngikutin activity Ignite bisa dilihat di mana? Jadi kalau buat teman-teman yang mau main bareng atau mungkin mau kumpul juga bareng kita Ignite, bisa search kita di Instagram. Nama Instagram kita apa Dior? Tim Ignite TCG. Oke, keren. Dan untuk teman-teman terima kasih udah menonton sampai akhir. Ini obrolannya menarik banget, terutama untuk kalian yang tertarik dan pengen coba bermain kartu Pokemon ya. Gitu kan. Dan kalau kalian tertarik dengan banyak hal terkait pop culture, e-sport, games, techno, jangan lupa follow Upstation Media, subscribe YouTube-nya, komen, likes, share, dan kalian bisa join juga di Discord kami semuanya. Games, e-sport, pop culture juga, anime dan juga hobi. Dan juga kalian kalau pengen ngobrol langsung sama staffnya Upstation bisa langsung join Discord Upstation Media. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Bye bye. Bye bye. Thank you guys.